Ibu rumah tangga banyak kerjaan, tapi tetap ikhlas mengerjakan. Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tapi kenyataan yang harus dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa, kegiatan libur rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Untuk kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian simak videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Aku awali videoku kali ini dengan video masak-masak. Ini tuh tadi aku udah blender untuk bumbu-bumbu. Jadi di sini aku tuh mau masak menu yang super simple lagi ya teman-teman. Tapi kali ini tuh bukan sambal menyambel, tapi kali ini aku itu mau masak gulai. Kira-kira aku mau masak gulai apa? Tapi kayaknya udah kelihatan ya, tadi itu ada jengkol. Jadi kali ini tuh aku mau masak gulai jengkol tapi dicampur sama yang lain juga. Buat kalian yang penasaran, pokoknya kalian simak dan ikutin terus ya untuk video aku. Nah itu aku udah panaskan wajan ya teman-teman. Jadi wajannya itu tuh tadi itu agak rada basah karena aku bilas sebentar, karena kayak berdebu gitu ya tadi. Jadi aku bilas dulu sebentar lalu aku naikkan ke atas kompor. Nah ini aku udah isi minyak tapi sedikit doang, minyaknya aku kasih ya karena aku itu mau pakai buat numis si bumbu. Nah di sini aku udah masukin bumbunya. Jadi bumbu yang aku pakai di sini tuh ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, cabai rawit dan cabai merah, serta aku juga kasih serai ya teman-teman. Jadi semuanya itu aku blender. Ini aku mau bikin gulai gitu ya. Aku sih yakin ya teman-teman kalau untuk resep-resep gulai, aku yakin kalian tuh jauh lebih jago daripada aku. Kalau aku sih sebenarnya itu nggak yang jago-jago masak ya teman-teman. Gak apa-apa, di sini aku nggak yang terlalu jago masak, tapi setidaknya aku bisa memberikan inspirasi ke kalian semua menu-menu masakan. Kalau untuk resepnya, kalian itu bisa cari aja untuk resep yang lebih lengkap dan lebih enak itu di YouTube ya, itu banyak banget. Nah di sini seperti biasa ya teman-teman, aku menggunakan santan kara gitu. Tapi sebelum aku masukkan santan kara, memang aku itu selalu kebiasaan aku isi air dulu. Jadi aku kasih air dulu, lalu aku biarkan dulu sampai airnya itu nanti agak panas gitu ya. Jadi nanti itu kayak pencampuran santan dengan air itu kayak lebih bagus dan enak gitu nyampurnya teman-teman. Kalau kalian itu pas masak menggunakan santan kara itu tuh seperti apa? Apakah langsung dicemplungin aja di awal? Boleh ya teman-teman untuk kalian tulis di kolom komentar. Nah itu tadi aku udah masukin santannya ya teman-teman, terus aku aduk-aduk udah mendidih gitu, lalu aku masukin si ayam dan juga kentang gitu ya. Lalu di sini tuh ya tunggu agak rada-rada mendidih ya teman-teman. Kalau udah agak separuh matang untuk ayam dan kentang, tinggal dicemplungin si jengkolnya gitu ya. Kenapa aku masukin jengkolnya itu belakangan? Karena jengkol itu kan dia itu udah direbus, jadi dia itu nggak perlu waktu yang lama buat dimasak. Kalian pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Boleh dong untuk tulis-tulis di kolom komentar ya. Kalau aku menunya menu ini aja ya teman-teman. Nanti kalau untuk anak-anak itu aku kasih ayamnya aja. Jadi ayamnya itu nanti aku cuci gitu ya, tuh aku kasih, maksudnya aku cuci sedikit gitu ya teman-teman. Aku kasih anak-anak karena ini juga nggak yang terlalu pedas-pedas banget. Jadi anak-anak itu bisa lah makannya. Nah biar santannya itu bener-bener bagus gitu ya teman-teman, kekentalannya dan juga bumbunya jauh lebih meresap. Aku itu biarin aja dulu untuk gulainya itu beberapa saat, aku kecilkan aja apinya. Dan di sini tuh sambil nunggu gulainya itu tuh bener-bener sempurna untuk si santannya, di sini aku lanjut buat mencuci piring. Nah sebelumnya itu aku nggak cuci piring di sore hari ya teman-teman, karena ya kemarin itu tuh hujan gitu ya. Jadinya aku nggak nyuci piring, barulah sekarang aku ini nyuci piring. Dan Masya Allah, inilah akhirnya ya teman-teman. Cucian piringku benar-benar banyak banget, udah kayak habis isi satu lemari piring ya. Ya karena memang kayak gitulah ya teman-teman, atap dapur aku kan nggak ada gitu.
bukan atap dapur, atap kamar mandi maksudnya itu kan nggak ada. Jadi kalau misalnya hujan, otomatis di sini tuh basah teman-teman. Jadi aku nggak bisa nyuci piring. Jadinya ya udah sekarang lah baru aku nyuci piring. Sekarang itu prioritas utamaku dan Pak suami adalah menabung untuk pembangunan dari kamar mandi dan dapur ya teman-teman. Doain ya, semoga budgetnya itu segera terkumpul biar bisa dicicil-cicil buat beli bahan bangunan gitu. Budgetnya itu sih alhamdulillah udah mulai-mulai ada gitu ya dikumpulin, cuman masih belum cukup teman-teman. Ya paling enggaknya itu sekitar 15 juta deh mungkin ya teman-teman, baru bisa gitu ya dipakai buat bangun-bangun gitu ya teman-teman. Karena di sini kalau untuk bahan bangunan itu nggak yang terlalu mahal-mahal banget gitu ya, ya mungkin mahal sih ya tapi nggak yang terlalu banget lah mahalnya. Tapi di sini tuh yang lumayan mahal itu upah tukang, jadinya kayak upah tukangnya itu budgetnya itu juga lumayan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku dan Pak suami juga nggak punya target kapan harus uangnya itu terkumpul. Yang penting kami itu menabung, tapi tetap ya teman-teman kami memenuhi kebutuhan kami dulu. Kalau memang ada gaji-gaji lebih atau bonusan-bonusan itu biasanya kami langsung alokasikan ke tabungan kami supaya tabungan itu bisa cepat terkumpul. Oke deh teman-teman, di sini sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas, aku juga mau sapa-sapa kalian ya. Oh ya, jangan salfok dengan aku itu yang tadi mulutnya komat kamit. Jadi itu tuh aku tadi lagi ngobrol gitu sama tetangga aku ya teman-teman. Jadi makanya kayak kelihatan komat kamit mulutnya. Oke deh, aku mau sapa-sapa kalian dulu ya sebelum aku itu lupa. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya untuk kalian bantu aku untuk kembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh dong untuk kalian bantu share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Pokoknya untuk kalian yang udah selalu mensupport, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Nyuci piring udah kelar dan inilah menu kami hari ini juga udah mateng ya teman-teman. Tadi aku udah matiin apinya, cuman ternyata kameranya lupa aku record, maksudnya lupa aku nyalain gitu ya. Jadi itu tuh menunya udah mateng, ada gulai ayam dicampur kentang dan dicampur sama jengkol. Kenapa sih banyak banget campurannya biar kelihatan banyak ya teman-teman? Kenapa aku itu jarang banget masak yang namanya gulai-gulayan itu tuh karena memang di rumah nggak yang terlalu suka-suka banget gitu ya. Ya suka sih suka, cuman kalau misalnya di rumah itu yang jauh lebih laris gitu itu adalah sambal teman-teman. Kalau gulai itu tuh nggak yang terlalu laris-laris banget lah di rumah. Tapi kalau misalnya udah nggak ada pilihan yang lain ya udah pasti dimakan. Oke deh, lanjut nih teman-teman. Jadi tadi setelah aku itu masak, aku itu dibantu sama Pak suami buat nyapu-nyapu di area ruang tamu. Lalu aku tuh lanjut mandi sama anak-anak. Dan di sini tuh aku diajak Pak suami buat keluar gitu ya teman-teman. Seperti inilah kira-kira jalan di perkampungan desa tempat tinggalku ya. Desanya itu udah lumayan elit sih teman-teman, maksudnya udah lumayan modern gitu ya teman-teman. Cuman ya gitu kayak desanya itu luas dan masuk-masuk ke dalam-dalam gitu. Nah ini kami udah sampai nih teman-teman. Jadi kami itu sebenarnya mau servis motor, tapi ternyata teman-teman pas di dekat bengkel, pas deket banget gitulah, pas mau nyampe di bengkel itu tuh motornya tuh tiba-tiba rusak mendadak teman-teman ya. Awalnya sih memang kayak pengen ganti oli gitu, tapi ternyata motornya itu minta jajan yang lebih ya teman-teman. Motornya itu udah nggak bisa buat digas gitu, dia itu kayak los-los gitu gasnya. Dan ternyata motornya itu Masya Allah minta jajan. Jadi sebenarnya ini tuh kami nggak bisa pulang karena motornya itu harus nginap ya teman-teman. Makanya tadi itu tuh kami pulangnya itu disuruh aja sama Pak bengkel itu menggunakan motornya. Jadi aku sama Pak suami sama anak-anak diantarin dulu. Nanti dari kampung itu tuh pinjam motor lagi gitu ya teman-teman buat nganterin motornya Pak bengkel ini. Nah rasanya itu bener-bener nyesek ya teman-teman kalau tiba-tiba motor rusak kayak gini tuh. Padahal motor itu selalu rajin kami rawat gitu ya. Tapi yang namanya juga musibah ya teman-teman. Ini tuh untuk motor aku itu mengeluarkan budget hampir 1 juta. Untuk angka nominalnya itu sekitar 900 kurang sedikit banget gitu ya teman-teman.
Nah itu tuh ya rasanya itu bener-bener nyesek gitu ya teman-teman, tabungan aku habis terkuras, dana darurat aku habis aku pakai, dana untuk kendaraan habis aku pakai, itu yang sinking fund ya itu habis terpakai semua demi motor ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga udah tiba pula waktunya atau masanya gitu motornya itu rusak gitu ya. Karena memang kalau untuk motor itu benar-benar nggak bisa kita duga teman-teman, tiba-tiba dia itu udah rusak aja gitu ya. Dan kalau udah sekali rusak minta jajannya itu banyak. Memang sih motor itu dulu kami beli itu motor yang bekas gitu teman-teman, cuman alhamdulillah udah beberapa tahun kami pakai motor itu nggak pernah rusak sama sekali dari pertama kami beli, karena motor itu tuh lumayan dari tangan yang bagus gitu ya kami belinya. Cuman kali ini tuh memang kemarin tuh nggak semua yang rusak aja sih teman-teman, kena 800-an itu ada juga beberapa servis yang disuruh pak suami gitu teman-teman, makanya itu lumayan besar juga kenanya. Cuman nggak apa-apa, aku bersyukur sih aku itu kan ada dana sinking fund, jadi agak rada tertolong juga gitu ya. Aku tuh nggak yang terlalu panik gitu teman-teman, cuman aku merasa kesal gitu kenapa uang sinking fund aku itu tuh sekaligus habis terpakai gitu ya, untuk uang dana darurat itu terpakai habis semuanya. Beberapa waktu yang lalu itu tuh udah dipakai juga sama pak suami buat ganti rem motor yang blong. Itu tuh itu habis 150-an, ditambah lagi ini tuh 850 800 lebih. Jadi untuk biaya motor aja dalam waktu yang sangat dekat ini tuh udah habis 1 juta teman-teman, masya Allah banget ya. Dan juga kemarin itu kan kami juga lagi sakit kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau pas lagi datang masanya itu kita benar-benar tidak bisa menduga, ada aja gitu ya teman-teman, pengeluaran dadakan yang membuat kita itu harus mengorbankan tabungan. Cuman gak apa-apa, daripada berhutang setidaknya aku bisa menutupinya dengan uang sinking fund yang sudah aku kumpulkan. Oke deh teman-teman, balik lagi lah ya ke isi videonya daripada curhat-curhat nggak jelas. Jadi tadi tuh pas dari bengkel itu kan kami menggunakan motor orang bengkel, cuman kami itu mampir sebentar buat beli martabak. Jadi tadi tuh beli martabak itu 3 bungkus, 1 bungkusnya itu untuk aku dan 2-nya itu untuk kakak ipar dan abang iparku ya teman-teman. Jadi belinya itu 3. Lumayan gitu ya, kemarin itu buat bagi-bagi aja karena kan kemarin itu juga pak suami itu juga kayak habis gajian gitu teman-teman, jadi pengen dibeliin aja buat ponakan gitu. Nah setelah sampai di rumah ini tuh sekitar habis maghrib ya teman-teman, ini aku lanjut buat nyusunin piring, lalu aku juga mau masak nasi karena nasi itu tuh udah tinggal sedikit gitu ya, takutnya besok pagi tuh nggak bakalan cukup. Kalau aku kan nggak pernah yang namanya itu kayak kerja atau aktivitas itu sebelum subuh ya teman-teman, karena aku tuh kan selalu tidurnya itu malam, jadi kalau harus bangun sebelum subuh buat beraktivitas itu tuh nggak sanggup gitu. Palingan kalau subuh-subuh itu hanya bangunnya untuk sekedar sholat subuh doang, habis itu lanjut tidur. Nanti aku bangunnya itu bisa sekitar jam 7 atau setengah 8 gitu ya. Karena ya gitu teman-teman, aku tuh kalau misalnya kurang tidur atau waktu tidurnya itu terlalu sebentar, kepalaku itu akan terasa sering sakit gitu. Nah ini aku udah kelar buat masak nasi, udah dipencet dong pastinya ya. Seperti ini suasana dapurku di malam ini. Lanjut di sini tuh mau persiapan buat tidur ya. Jadi ini tadi udah diberesin sama pak suami mainan anak-anak, dan juga ini dilanjut sama pak suami buat nyapu-nyapu supaya nanti tuh enak gitu ya buat bentangin kasur. Jadi malam ini kami memutuskan untuk tidur di ruang tamu ini aja atau di ruang serbaguna karena biar berasa lega aja gitu teman-teman. Nah ini pak suami udah mau mulai bentangin kasurnya gitu ya. Ya biasalah kalau udah bentangin kasur kayak gini pasti direcokin sama anak-anak. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah nonton video aku. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Semoga setiap video aku ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga memberi semangat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.